ada yang bertanya suaranya pelan gitu. Kalau di saya jelas Pak Wahyu. Bapak Ibu yang mungkin Kalau suara saya Pak Wahyu bagaimana? jelas. Iya. Ya. Kalau suara saya kurang jelas, mungkin di tempat Bapak Ibu bisa dipastikan volumenya untuk dibesarkan lagi. Ya, oke, suara Pak Wahyu pelan. Oke, nanti mungkin kurang dekat ya mikrofonnya ya. Suaranya pelan. Iya Pak, bisa jadi Pak Wahyu. Oke. Suara agak menggema, mungkin karena di ruangan ya. Oke, semoga lebih lancar nanti. Oke, sudah saya hidupkan Mbak Rintan. Bisa dimulai, silahkan. Iya, baik Pak Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wahyu Saryadi selaku owner onedume.com sekaligus pemateri pada pelatihan siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan membuat e-LKPD menggunakan AnyFlip dan juga Book Creator. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan belajar bersama dengan onedume.com, dan sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai acara, perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ratih Rintan Susandra. Bapak Ibu bisa memanggil saya Rintan. Saya di sini sebagai moderator dan sekaligus fasilitator dalam acara pelatihan ini selama 4 hari ke depan nantinya. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk pelatihan kali ini kita ditemani langsung oleh Pak Wahyu Saryadi selaku owner dari onedume.com yang nantinya mengangkat judul pembuatan e-LKPD melalui AnyFlip dan Book Creator. Ya, baik Bapak Ibu. Mungkin bisa kita sapa terlebih dahulu Pak Wahyu. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang Mbak Rintan. Ya, Suara Pak Wahyu saya bagaimana sudah kabarnya? lebih jelas Mbak Rintan? Iya, suaranya sudah jelas Pak Wahyu. Oke, alhamdulillah. Baik Mbak Rintan. Alhamdulillah. Di sana lancar Pak Wahyu sinyalnya ya? Ya, alhamdulillah lancar, cuma agak mendung, Mbak. Semoga nanti tidak ada gangguan sinyal ya. Ini agak mendung. Ya, amin, amin, ya rabbal alamin. Di sini juga alhamdulillah lancar Pak Wahyu. Semoga nanti acara ini berjalan sampai akhir nantinya itu lancar tanpa kendala Pak Wahyu. Amin. Ya. Ya baik Bapak Ibu, mungkin untuk menyingkat waktu bisa kita mulai acaranya. Untuk acara pertama nanti pembukaan. Selanjutnya akan disampaikan materi oleh Pak Wahyu, lalu dilanjutkan dengan kegiatan diskusi tanya jawab, dan yang terakhir adalah acara penutup. Untuk itu marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi pembuatan e-LKPD dengan AnyFlip dan juga Book Creator. Untuk itu kepada Pak Wahyu Saryadi, waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Rintan atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf untuk sesi penyampaian materi ini mikrofon Bapak Ibu saya matikan terlebih dahulu, nanti di sesi diskusi akan saya hidupkan. Puji syukur, alhamdulillahirrahmanirrahim, selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mana kita masih diperkenankan untuk bersua di ruang digital ini ya, ruang virtual ini. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, sehingga bisa terus belajar bersama, berbagi ya Bapak Ibu. Bukan berarti saya yang ada di sini itu lebih bisa atau lebih tahu, tapi
mengangkat tema ini bermaksud untuk berbagi kepada Bapak Ibu, siapa tahu dari peserta itu banyak yang sudah berpengalaman tentang tema ini, nanti kita bisa sharing. Bahkan saya siap juga untuk belajar langsung dari Bapak Ibu yang sudah berpengalaman menggunakan program ini, gitu ya Bapak Ibu. Karena program ini tanpa menginstal aplikasi apapun, dengan harapan tidak membebani perangkat yang kita gunakan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad SAW yang secepatnya kita harapkan di akhir nanti. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya melanjutkan ke materi, izinkan kami sedikit memperkenalkan tentang onedumain.com ya. Sedikit tentang profil kami di onedumain.com. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang beberapa kali mengikuti kegiatan kami di onedumain.com. Ada juga yang baru pertama kali. Maka ini adalah sedikit gambaran dari kami tentang profil onedumain.com ya. Mohon maaf, saya izin matikan kamera untuk menghemat kuota, artinya agar tidak terlalu berat ya ini ya. Pak Wahyu, mohon maaf Pak Wahyu. Ya. Sepertinya yang di YouTube suara Pak Wahyu belum muncul Pak Wahyu. Oke, saya cek lagi Mbak Rintan. Iya, Cek. Pak Wahyu. Oke, suara. Oke, gimana Mbak Rintan? Sudah muncul suara saya? Mungkin sudah ini sudah ada penambahan. Insya Allah sudah Mbak Rintan. Oke, terima kasih Mbak Rintan sudah diingatkan. Untuk suara saya sudah muncul di Allah. Kalau tidak bisa diingatkan lagi Mbak Rintan. Ini share screen saya jelas ya Mbak Rintan ya? Sudah Pak Wahyu, sudah jelas. Oke, terima kasih. Oke, ini sedikit profil dari onedumain.com. Kami telah mengadakan kegiatan yang lebih dari 50 kali pertemuan daring ya kurang lebih Bapak Ibu semuanya, di mana kami mengangkat berbagai tema yang apabila Bapak Ibu bisa perhatikan atau bisa lihat di bagian blog ini ya. Di blog ini banyak sekali kegiatan yang sudah kami laksanakan. Beberapa kegiatan yang baru belum sempat kami update ke dalam blog, insya Allah segera akan kami update ke dalam blog agar Bapak Ibu bisa melihat semua kegiatan yang kami adakan. Terima kasih juga Mbak Rintan yang banyak membantu kegiatan kami di onedumain.com. Bapak Ibu bisa melihat juga profil kami dan jenis kegiatan kami di onedumain.com. Masuk beberapa sosial media kami juga sudah ada di sini, bisa diklik dan langsung ke admin ya untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan. Memang admin kami di WA maupun di Telegram itu saya setting auto reply, tapi jika memang sangat mendesak itu ada nomor yang bisa dihubungi baik secara WA maupun secara telepon GSM ya untuk mendapatkan informasi lebih jelas. Kami sudah mengadakan kegiatan yang pesertanya mungkin kalau diakumulasi lebih dari 100.000 peserta. Ingat kegiatan kami tiap kali ada event itu pesertanya juga 1.000 sampai 13-14.000. Nah untuk kegiatan ini alhamdulillah kita yang sudah gabung di grup itu sekitar 2.000-an dan ada beberapa yang belum bisa gabung ke grup karena kesulitan melakukan pendaftaran maupun bergabung dalam grup. Ini sedikit profil kami, yang jelas kami mengadakan kegiatan ini goalnya untuk mendapatkan amal jariah dengan berbagi ini. Semoga atau harapan kami peserta nanti berkenan untuk meneruskan atau membagikan lagi apa yang didapat dalam kegiatan ini, tidak hanya sekedar digunakan secara pribadi. Kemudian ada testimoni dari kegiatan kami, kemudian
Yang pasti kami mengajak Bapak Ibu yang bergabung pada kegiatan ini untuk menjadi pemateri berikutnya, ya, silakan isi daftar di sini, ya, klik daftar ini untuk mengisi formulir yang di dalamnya ada beberapa informasi yang harus Bapak Ibu isikan. Nanti akan kami hubungi sesegera mungkin untuk menjadi pemateri. Nah, kami sesuaikan dengan kebutuhan di kegiatan terkini, apa materi yang sedang atau yang sedang viral dalam akhir-akhir ini, seperti itu Bapak Ibu. Jadi belum berarti yang tercepat juga kami pasangkan ke tertepat atau sebagainya, ya Bapak Ibu. Masih banyak sekali yang belum kami hubungi, mohon maaf karena kita sesuaikan dengan kebutuhan saat ini gitu Bapak Ibu. Itu sedikit gambaran di edumain.com. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama, yaitu membuat LKPD dengan AnyFlip dan Corporate Edition. Nah, gimana Mbak Rintan? Di YouTube sudah muncul suara saya? Sudah Pak Wahyu, sudah muncul. Oke, sudah. Oke, bisa saya lanjutkan. Ya, sedikit ini untuk pengantar dari kami, Bapak Ibu, dari materi, untuk mereview sebentar tentang pembelajaran jarak jauh, ya, yang mungkin kita sudah 1 tahun lebih melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, yang dimana terkesan mendadak gitu ya, begitu ada pandemi kita langsung menjadi pembelajaran daring gitu. Ya, pembelajaran jarak jauh ini digitalisasi media pembelajaran, ya, karena kita mau nggak mau media pembelajaran kita harus berbasis digital untuk menghindari kontak langsung, untuk menghindari kerumunan dan sebagainya. Jadi kita dipaksa untuk menggunakan media pembelajaran berbasis digital, ya, berbasis digital, entah itu modul, EKTP dan sebagainya. Termasuk media untuk tatap muka pun juga harus berbasis digital, seperti yang kita gunakan pada siang hari ini, YouTube, terus Microsoft Teams, ya, terus Zoom dan sebagainya. Jadi kita dipaksa untuk masuk ke dunia digital, ya, dengan instan, ya, harus menyesuaikan dengan secepat mungkin, dan bahkan kita juga belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir sehingga kita akan bisa kembali ke aktivitas seperti biasa. Tapi secara pribadi saya menganalisis bahkan kalaupun pandemi sudah berakhir dan kita kembali ke tatap muka, kita tidak akan bisa lepas dari digitalisasi ini karena terbukti dengan digitalisasi ini banyak kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini keuntungannya tentu lebih banyak ya Bapak Ibu ya. Salah satu keuntungan dari digitalisasi itu cepat ya Bapak Ibu. Cepat ya. Mungkin kita mempersiapkan perangkat itu juga lebih cepat, mempersiapkan media itu juga lebih cepat karena sudah banyak tersaji dalam bentuk online, ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mengambil dari YouTube dan sebagainya. Nah, kalau di dunia tatap muka tentu akan perlu proses lebih ya, lebih cepat. Nah, dan yang pasti informasi ini akan lebih cepat sampai ke peserta didik juga. Kemudian lebih jelas, ya, lebih jelas. Ada ilustrasi dalam bentuk animasi, gambar, video, ya, gitu. Jadi menurut saya ini adalah keuntungan dari media digital ini adalah jelas. Yang berikutnya aman. Aman ini apabila kita bisa menggunakan dengan baik dan peserta didik ini bisa dikendalikan, diawasi dengan baik, akan lebih aman dan tidak mudah hilang ya Bapak Ibu ya. Karena ada peserta didik itu yang pekerjaannya atau bahkan kita itu arsip-arsipnya, terus berkas-berkasnya itu lebih mudah hilang kalau dalam bentuk printout. Nah, dalam bentuk data ini tidak akan hilang ya. Bahkan kalau sering kita bagikan, misalnya file masternya hilang, kita lihat file yang dibagikan itu kita bisa ambil lagi, kan? Jadi tidak mudah hilang.
Kemudian praktis, ya, praktis karena wujudnya hanya bentuk link, bentuk file yang bisa dikirim dari HP, ya, tidak perlu kontak langsung ya, dan lebih mudah ya, tidak perlu ngeprint dulu, tidak perlu nyetak dulu dan sebagainya. Yang pasti efisien ya, karena satu media ini bisa dilengkapi dengan berbagai media. Ada gambarnya, ada videonya, ada suaranya, ada ilustrasinya, ada peragaannya. Ya, termasuk seperti yang kita sharingkan pada siang hari ini, nanti akan kami tunjukkan bahwa dalam media pembelajaran online itu ada banyak hal yang bisa terintegrasi dalam satu media. Itu juga menunjukkan lengkap ya, lengkap. Jadi yang dulu kalau kita mau menyampaikan itu kertas, video, gambar, kemudian suara itu biasanya terpisah-pisah, sulit kita untuk merangkainya dalam satu proses ya. Kalau di online ini lebih mudah, lebih praktis, lebih efisien ya. Tapi juga ada kelemahannya. Kelemahannya perlu keterampilan khusus Bapak Ibu. Jadi dalam membuatnya perlu keterampilan khusus. Nah, kita sebagai pendidik tidak boleh kalah dengan perkembangan teknologi ini, tidak boleh kalah dengan peserta didik yang terus berkembang, kemampuan dalam pemanfaatan internet, pemanfaatan teknologi, ya. Maka kita harus terus belajar seperti kegiatan kita pada siang hari ini, kita sharing-sharing ya. Kita sharing-sharing, nanti ada sesi diskusi yang bisa menceritakan bagaimana pembelajaran dan memanfaatkan ELKPD di tempat Bapak Ibu gitu ya. Kemudian biayanya mahal. Nah, mahal ini sebenarnya masih perlu didiskusikan karena dengan online ini kita bisa membuat sekali tapi untuk berkali-kali, ya mahal di awal tapi gratis di kemudian. Nah, ini bisa didiskusikan ya lebih. Nah, tapi juga butuh kuota untuk mengaksesnya. Saya yakin kuota internet ini kalau saat ini bukan menjadi kebutuhan yang langka atau kebutuhan sekunder atau bahkan tersier dan sebagainya, tapi merupakan kebutuhan pokok ya Bapak Ibu. Karena hampir semua aktivitas, banyak sekali aktivitas yang bisa kita selesaikan, bisa kita jangkau hanya menggunakan handphone yang terkoneksi dengan internet. Jadi bukan biaya yang mahal lagi. Karena mau nggak mau, pelajaran nggak pelajaran, ibaratnya kita pasti membutuhkan kuota, ya kuota. Nah, ini tidak akan jadi mahal lagi. Nah, mungkin kalau yang anaknya banyak atau keluarga besar itu bisa menggunakan cara-cara atau teknik-teknik tertentu agar beli satu bisa untuk semua. Nah, gitu. Mungkin ada banyak trik yang bisa digunakan seperti di tethering dan sebagainya ya Bapak Ibu, biar lebih efisien. Kemudian memerlukan perangkat tambahan atau alat tambahan. Nah ini, kalau dulu bisa langsung diterima dari lembaran kertas yang dibagikan guru, tapi untuk pembelajaran online ini butuh perangkat ya, butuh laptop, butuh HP dan sebagainya. Nah, ada beberapa peserta didik kita itu yang belum memiliki itu atau belum mendapat izin untuk akses penggunaan HP secara maksimal, masih digunakan bersamaan orang tua dan sebagainya. Maka ini juga terpengaruh ke biaya, tapi juga bagian dari perangkat yang harus disiapkan untuk mengikuti kegiatan online. Bahkan tidak hanya pembelajaran ya, pekerjaan pun banyak yang sekarang beralih ke online. Jualan online, kita beli juga dengan online, layanan antar dikomunikasikan secara online dan sebagainya. Jadi sebenarnya memberikan banyak kemudahan di balik kelemahannya itu. Kemudian perlu upaya atau effort lebih untuk menjangkau. Nah, di daerah tertentu itu masih ada yang kesulitan sinyal, mendapatkan sinyal yang stabil. Nah, itu perlu usaha lebih. Peserta didik saya itu ada yang harus ke puncak bukit dulu agar mendapatkan sinyal ketika pembelajaran dimulai. Nah, itu juga kelemahan, tapi kelemahan yang akan menjadikan kuat, yang akan menjadikan
semangat dan menjadikan lebih kreatif ya. Jadi kelemahan-kelemahan ini kalau kita lihat lebih mendalam sebenarnya bisa diurai menjadi potensi yang luar biasa. Sekarang pilih yang mana ya, tatap muka atau PJJ? Kebanyakan akan menjawab tatap muka, tapi kenyataannya kita tidak punya pilihan. Kita tidak punya pilihan, mau nggak mau harus melaksanakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Maka kita harus menyesuaikan, segera bertransformasi, ya. Bagaimana kita segera untuk menuju atau bersiap atau bahkan segera bergerak, bagaimana menyesuaikan diri, karena ini sudah setahun lebih dan belum tahu akan berakhir kapan. Ya, semoga segera berakhir untuk pandeminya, tapi kita tidak bisa diam saja dengan menunggu. Waktu tunggu itu tidak bisa dijadikan waktu kosong ya, waktu kosong yang bisa membawa manfaat. Ini sebuah quotes dari George Cox, teknologi tidak akan mengganti guru hebat, tetapi teknologi di tangan guru hebat akan menjadi transformasional. Jadi akan memberikan manfaat yang luar biasa ya, catatan pada siang hari ini bahwa teknologi tidak akan mengganti guru hebat. Bapak Ibu semuanya hebat yang tidak akan tergantikan teknologi, tapi dengan teknologi Bapak Ibu semua akan menjadi lebih hebat. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk pengantar materi di siang hari ini. Kemudian masuk ke materi utama, yaitu tentang ELKPD. Ya. Pada siang hari ini saya akan mengangkat dua teknik membuat ELKPD. Yang pertama dengan AnyFlip, ya, AnyFlip. Ya, contohnya seperti ini ya. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Jadi ELKPD yang menggunakan AnyFlip. Jadi memang ELKPD itu ada yang atau seharusnya itu tetap ada materi-materinya, ada panduan yang lengkap untuk bisa dikerjakan, tidak hanya berupa kosong soal dan isian ya, tapi ada beberapa hal yang tentu di situ ada kelengkapannya, ya, petunjuk dan diskusi. Nah ini ya, contoh ini ya. Perhatikan gambar 1.7. Kemudian ini diminta untuk menyebutkan jenis-jenisnya, kemudian ditulis di sini ya, sifat-sifatnya dan sebagainya. Kemudian ada informasi, nah ini ada persegi, kemudian rumus persegi dan sebagainya. Hampir mirip dengan e-modul sebenarnya. Cuma yang membedakan e-modul dengan ELKPD ini, kalau e-modul itu tidak banyak menyediakan ruang-ruang untuk menjawab, ya, tidak menyediakan ruang-ruang untuk menjawab, tapi menyediakan materi lebih lengkap sesuai dengan metode pembelajarannya. Tapi kalau e-modul ini disediakan banyak ruang untuk diskusi. Ini seperti tampilannya seperti ini untuk AnyFlip ya. Untuk AnyFlip. Kemudian bisa kita lihat. Kemudian untuk yang book creator ya, untuk book creator itu kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi hampir mirip ya. Hampir mirip, ini pernah saya angkat untuk book creator ini membuat e-modul. Nah, melihat dalam isian ELKPD dan e-modul itu hampir sama, berarti book creator ini bisa kita gunakan untuk membuat ELKPD maupun book creator. Nah, termasuk kelebihan dari book creator ini bisa langsung disisipkan video yang langsung bisa di-play di sini. Nah, ini video ya. Ada videonya. Kemudian ada media-media lain seperti link, ini bisa diklik ya misalnya. Nah, kemudian ada form juga. Kalau ini GeoGebra ya. Kebetulan saya ngajarnya matematika, maka saya menggunakan GeoGebra di dalamnya. Nah ini
Saya praktekkan untuk GeoGebra. Ketika saya klik di sini, maka akan masuk ke GeoGebra, gitu ya. Kemudian ya, ada materinya, kemudian ada formnya, ya. Formulir ini langsung diklik di sini bisa untuk dikerjakan. Ya. Isi formulir bisa langsung dikerjakan di sini. Soalnya apa itu langsung ada dikerjakan di sini. Termasuk soal uraian. Nah, soal uraian itu dikerjakan dalam kertas, kemudian dikumpulkan dalam bentuk foto atau gambar atau PDF dengan mengunggah file ya, mengunggah file. Nah, itu. Ini agak berat. Ini tadi saya buka GeoGebra-nya agak berat ya. Nah, ini sudah bisa terbuka. Nah, ini contoh tentang materi translasi GeoGebra yang saya sisipkan ke situ. Misalnya saya punya titik A, terkendala sinyal. Masih muter-muter. Mungkin karena sedang digunakan untuk web meeting ini, ditambah saya harus meneruskan ke YouTube, jadi agak berat. Ini A, kemudian nanti tinggal memasukkan besar translasinya, nanti sudah kita peroleh hasilnya. Bentar, saya ulang lagi. Oke, titik A. Oke, sinyalnya ini ya, nggak kuat, harus saya refresh. Tapi ini nanti bisa saya bagikan ke Bapak Ibu untuk bisa dilihat, ya, langsung dipraktekkan apakah ini bisa diisikan atau tidak ya. Sejauh ini bisa, nah, misalnya ini A, saya isikan 4, kemudian B saya isikan 3. Kemudian saya translasikan. Nah, ini jalan 4 satuan, jalan 3 satuan. Saya reset, langsung bisa dipraktekkan peserta didik di situ. 6 satuan, kemudian B-nya 2 satuan. Translasikan. Nah, seperti ini. Ini bagian dari GeoGebra yang diintegrasikan ke sini. Jadi semua bisa diintegrasikan, termasuk ini room web meeting yang saya buat dengan Microsoft Teams. Kenapa Microsoft Teams? Karena dengan Microsoft Teams itu kita bisa menyediakan ruang yang tidak harus kita berada di situ. Jadi misalnya siswa menginginkan untuk diskusi menggunakan room meeting-nya tanpa izin saya pun bisa masuk ke sini. Nah, bisa diatur seperti itu. Kalau di platform lain butuh admit dari ownernya. Kalau ini tidak. Kemudian ada materi, ada formulir dan sebagainya ya. Kurang lebih gambaran umumnya seperti itu. Kemudian kita mulai untuk teknik pembuatannya. Nah, kedua program ini, baik AnyFlip maupun Book Creator ini tidak perlu diinstal ya, tidak perlu diinstal. Jadi kita bisa langsung mencarinya dari search engine, misalnya AnyFlip dulu ya, AnyFlip. Nah, kita ketik AnyFlip itu sudah pasti paling atas ya, paling atas. Nah, kita masuk ke halaman tersebut. Kemudian kita mendaftar. Kalau belum punya akun, misalnya ini saya logout-kan, saya praktekkan untuk membuat akun dulu. Ini saya logout-kan. Saya ulangi biar ada gambaran. Nulis AnyFlip. Oke, AnyFlip. Nanti masuk halaman Google, kita pilih anyflip.com. Nah, nanti tampil halaman awal seperti ini. Kalau sudah punya kan sign in, kalau belum punya kita sign up. Kita mendaftar dulu, sign up. Kita boleh mengisikan yang ada di sini, mendaftar secara manual, atau kita menggunakan akun Google yang sudah ada di sini. Sudah kita gunakan, misalnya saya
Create with Google, ya, Create with Google ini menggunakan akun Google dengan Facebook juga. Kita tunggu beberapa saat. Oke, biasanya agak cepat ini, termasuk sinyal baik mungkin. Nah ini sudah masuk. Ini masuk punya saya yang sudah terdaftar. Kalau belum nanti tinggal next gitu. Tidak ada yang perlu diisikan karena kita sudah menggunakan akun Google. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di AnyFlip ini ada layanan gratis dan berbayar. Nah, kita bisa menggunakan gratis kok. Sebenarnya kita cukup menggunakan yang gratis saja. Kemudian ada yang bisa dikerjakan secara offline dan online. Nah, ini kan kita menggunakan secara online. Kalau menggunakan secara offline, itu kita bisa mengunduhnya, yaitu Flip PDF Corporate Edition. Nah, nanti Bapak Ibu yang menginginkan, termasuk cara menginstalnya, saya sediakan di daftar hadir hari pertama untuk Flip PDF Corporate Edition. Itu sebenarnya paket berbayar ya, atau paket bisnis ya. Tapi saya sediakan untuk cracknya juga di situ, bisa untuk langsung diinstal, termasuk cara installnya. Ya, ketika menginstal pastikan internetnya dimatikan terlebih dahulu agar aman, dan saat menggunakan itu internetnya juga posisi dimatikan agar tidak terdeteksi dari AnyFlip ini bahwa Bapak Ibu menggunakan paket berbayar secara gratis. Ketika kita sudah masuk ke bagian seperti ini misalnya saya hapus dulu, ini yang sudah pernah saya buat. Ketika masuk halaman seperti ini atau halaman awalnya, kita klik Add New Book. Nah, kalau di Flip PDF atau AnyFlip ini, kita tinggal mengupload dari PDF atau PPT ya. Jadi kita siapkan dulu PDF atau PPT, misalnya ini PDF ya. Ini saya sudah menyiapkan contoh, yang ini nanti bisa Bapak Ibu unduh juga, ya Bapak Ibu unduh juga di daftar hadir hari pertama. Ini contoh LKPD ya, contoh LKPD. Saya yakin Bapak Ibu juga memiliki. Isinya apa? Ini sudah saya contohkan juga. Ini teknis ya, belum. Nanti kita baru bicara isinya. Kemudian tinggal upload PDF dan atau PPT. Nah, kalau di Book Creator kita bisa langsung menggunakan PDF atau ditata satu persatu. Tata satu persatu. Nah, saya tidak akan mengulas panjang lebar tentang apa isinya LKPD karena setiap sekolah, setiap daerah biasanya punya ketentuan yang berbeda-beda tentang LKPD-nya. Nah, ini misalnya punya saya formasi geometri untuk sebab refleksi ya, tentang refleksi. Kemudian kompetensi yang akan dicapai KD-nya, KI-nya kebetulan tidak saya masukkan di sini, langsung ke KD. Kemudian IPK, ini wajib ada sebenarnya di LKPD, cuma di beberapa daerah itu langsung ke soal dan isian. Nah, itu juga nggak apa-apa karena memang kebijakan di sekolahnya atau di daerahnya agar lebih praktis, misalnya seperti itu. Kemudian tujuan pembelajaran, kemudian alat bahan yang digunakan untuk pembelajaran, dan prosedur kerja ya, sudah saya siapkan prosedur kerja. Kemudian karena LKPD ini belajar secara online atau daring atau blended ya, harus didukung dengan beberapa aplikasi tambahan, maka saya sediakan di sini. PDF Reader misalnya belum punya, kemudian GeoGebra jika belum punya bisa download, video player jika belum punya bisa download. Nah, di sini ini untuk petunjuk ya, petunjuk penggunaan prosedur kerja. Nah, di sini ada. Kemudian sumber belajar. Sumber belajar ini juga
KPD tersebut. Ini file GeoGebra. Jadi kalau saya klik di sini, maka akan masuk ke pengunduhan ataupun file GeoGebra yang bisa digunakan. Ini akan masuk. Ini tentang bisa diunduh ya, GeoGebra. Filenya GeoGebra. Oke. Ini nanti bisa saya bagikan ke Bapak Ibu sebagai contoh jika dibutuhkan. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki sendiri, alhamdulillah nanti bisa kita sharingkan tentang model di tempat Bapak Ibu. Nah, sudah saya berikan contohnya seperti ini ya. Oh, ini tadi bukan refleksi ya, translasi. Mungkin saya salah nulis di judul di sini. Kalau di sini, oh ini benar, yang salah judulnya di sini. Di halaman 1 ini belum saya edit, tapi isinya sudah benar translasi. Ini ada contohnya, kemudian materi prasyarat, ini juga ada video juga, jadi ketika diklik akan masuk ke video. Ini contoh tampilannya saya seperti ini biar anak tidak ragu. Kemudian di bawah baru bagian diskusi atau penemuan bahannya. Nah ini petunjuk diskusi, soal diskusi itu saya sajikan di bawahnya, kemudian lengkap. Kemudian hasil diskusi atau laporan secara kelompok. Ini saya menggunakan discovery learning ya, kurang lebih discovery learning. Kemudian contoh lain, ini juga ada, ini covernya tidak saya munculkan karena milik teman. Ini belum saya bagikan ya nanti ya. Nah ini ada silabusnya, kemudian ada KI, KD, kemudian pencapaian kompetensi, IPK. Kemudian ini indikator critical thinking, pengembangan keterampilan abad 21, ini juga disertakan. Ada peta konsepnya, kemudian gambar proses KPD-nya. Nah ini tidak saya bahas di sini karena ini tinggal kita membuat seperti biasa dalam PPT atau dalam Word, kemudian di ekspor atau disimpan. Di sini bisa saya bagikan ke Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu sudah punya versi yang Bapak Ibu nanti bisa kita praktekkan bersama. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kalau dengan Flip ini, kita tinggal upload. Ya. Upload your PDF. Ya, jadi PDF yang sudah kita buat tadi. Ini misalnya kita upload dari PDF, dari PPT juga bisa, atau PowerPoint. Nah, kita tambahkan yang ada di sini, tidak wajib diisi ya, yang penting hanya title-nya. Kemudian ini judul, deskripsi, jika mau ditambahkan misalnya LKPD, ini LKPD masih geometri, kemudian ini sub ini keywordnya misalnya translasi dan pergeseran. Ya, ini M pergeseran. Kemudian kategorinya saya ambil pendidikan, education. Kemudian ini allow reader to download PDF. Nah, kalau tidak dicentang tidak diisi seperti ini, berarti nanti siswa tidak bisa mengunduh PDF-nya. Tapi kalau kita scan seperti ini bisa diunduh PDF-nya. Kemudian labelnya tidak usah, dan aja nggak apa-apa. Selanjutnya template. Nah, template ini di latar belakangnya ini ya. Ini ada yang pemandangan, misalnya saya ganti yang kayu.
Diklik bagian sini, kemudian play to change. Nanti di belakangnya akan berubah menjadi kayu. Nah, gambaran kayu seperti ini. Kemudian akan flip. Nah, ini juga menjadi PR kita bersama bahwa memastikan ELKPD-nya ini dibuka di HP ya biasanya anak-anak. Jadi tulisannya jangan sekecil ini kalau bisa. Kita sesuaikan dengan tampilan HP. Jadi tulisannya lebih besar agar lebih kelihatan. Ya konsekuensinya halamannya akan lebih banyak, tapi lebih baik karena lebih mudah untuk dipelajari. Seperti ini, save ya, di save aja, save and close, ataupun enggak di save pun ini sudah tersimpan ya, ini ya sudah tersimpan otomatis. Kemudian linknya ini ada beberapa pilihan, ada diedit lagi bisa. Kemudian di embed, ini misalnya mau dipasang di web, ditambahkan di web ini bisa. Kemudian share, nah ini yang akan kita bagikan ke anak itu dengan ini ya, dengan yang share ini. Diklik, kita bisa dengan barcode atau dengan link, nah, kita copy, kemudian kita bagikan ke anak. Misalnya langsung dibagi ke grup WA dan sebagainya, Microsoft Teams, Google Classroom dan sebagainya, LMS itu. Kemudian disable this book, kalau kita klik ini nanti LKPD-nya ini sudah tidak bisa dibuka lagi. Ya. Kemudian misalnya mau diganti teksnya, pengaturan teksnya, kemudian mau di-download, dipindah-pindah aja posisinya, di-clone, ya, di-cloning jadi 2 atau lebih, kemudian dikunci untuk public, tidak dimunculkan untuk public, kemudian dihapus. Nah, itu cukup sederhana itu untuk membuat secara online-nya. Tapi secara offline-nya, kita bisa melihat di sini ada tempat pengunduhan ya di sini ya, klik to add link. Nah, ini bisa. Ini ketika kita klik bagian bawah, maka kita akan disajikan pengunduhan AnyFlip desktop version. Nah, ini yang saya maksud tadi, Flip PDF Corporate Edition. Bapak Ibu bisa mengunduh dari sini dengan tampilan seperti ini, atau mengunduh dari link yang sudah saya bagikan ke Bapak Ibu beserta crack-nya. Nanti bisa ditambah video, bisa ditambah yang lain ya, suara dan sebagainya. Kalau yang free online ini tidak bisa, tapi kalau corporate edition ini bisa. Nanti Bapak Ibu bisa mengunduh dari yang saya bagikan. Ya. Linknya saya bagikan di daftar hadir nanti ya, bersama membagikan daftar hadir, Bapak Ibu bisa mengunduhnya di sana. Termasuk cara menginstalnya, cara menggunakannya juga insya Allah sudah ada. Ini untuk AnyFlip ya, cukup sederhana. Jadi konsepnya kita buat PDF-nya dulu, kemudian kita gunakan di sini. Kemudian kalau book creator, mungkin ini saya keluarkan dulu. Ini saya keluarkan dulu. Bapak Ibu bisa masuk dengan book creator. Mencari book creator seperti ini di Google, book creator. Kemudian masuk book creator. Kalau Bapak Ibu sudah punya akun, nanti tinggal site atau masuk site itu. Kalau belum, create ya, create free. Kita yang free aja. Create free, yang gratis, free akun. Nah, ini yang sering juga salah ya Bapak Ibu. Ini yang sering salah dan perlu diperhatikan. Banyak yang masuk dari ini langsung diklik. Padahal ini student, siswa. Nanti ada keterbatasan atau permasalahan yang kita tidak bisa menikmati atau mendapatkan beberapa fitur. Nah, kita ke teacher aja. Jadi jangan ke siswa, tapi pastikan sudah aktif di teacher, di guru. Kemudian baru masuk
manual atau dengan akun Google atau Microsoft. Nah, misalnya yang paling banyak dipunyai akun kan Bapak Ibu Google ya. Misalnya saya pakai with Google, nanti akan masuk ke konfirmasi. Karena saya memiliki beberapa akun, maka akan disediakan pilihan beberapa akun. Misalnya saya menggunakan akun yang ini belum ada isinya. Oke, langkah pertama seperti ini. Kita milih yang usia berapa ya, misalnya anak didik kita 12 tahun, 10, 11, 12, misalnya SMA atau lebih, atau pendidikan tinggi atau yang sebagainya ya, atau order, kemudian next. Ini subjeknya apa? Misalnya maths, saya di maths, science, order, atau language, mungkin yang bahasa, spesialis education, monggo ini bebas ya. Kemudian next lagi, ini grade-nya tidak wajib diisi untuk library-nya, tapi kalau mau diisi juga lebih baik, misalnya 12. Kemudian net. Oke. Ini letter aja. Nah, ini kosong ya, ini berarti siap digunakan Bapak Ibu. Ini library saya namanya 12 ini ya, bisa diganti nama yang lain. Kemudian kita pilih new book. Nah, ini ada beberapa template yang bisa kita gunakan. Ada beberapa template yang bisa kita gunakan ya di sini. Banyak sekali dan bagus-bagus, tinggal kita ngedit atau kita dari blank. Kosong ya, kosong. Ini ada beberapa pilihan. Yang atas ini modelnya kosong atau untuk buku ya misalnya. Kalau di bawah ini untuk yang komik. Nah, saran saya menggunakan yang komik saja karena fiturnya lebih lengkap. Yang ada di atas ini semua tersedia di bawah di komik, tapi yang di komik itu tidak semuanya tersedia di atas. Maka misalnya saya pakai yang portrait 2:3 komik di sini. Nah, di sini kita bisa menempelkan atau menambahkan dari PDF yang kita buat, PDF yang kita buat, atau dengan membuat secara langsung. Misalnya membuat secara langsung di situ dengan kreasi kita. Susunannya mau dibuat seperti apa? Nah, ini bisa ditambahkan covernya dulu, dibuat covernya dulu. Saya covernya mau dibuat seperti apa? Itu kan banyak pilihan. Diberikan background dulu ya, comic background. Nah, ini di bagian E ini, comic background, nanti diberikan backgroundnya yang mana? Nah, ini misalnya. Nah, banyak pilihan di sini. Nanti tergantung bagaimana kita mengkreasikan dari yang ada di situ. Semakin kita banyak imajinasinya, maka akan semakin banyak juga hasil dan model yang bisa kita hasilkan. Seperti ini misalnya di halaman depan atau halaman depannya itu diisi kosong, hanya tulisan judul saja. Nah, ini saya pernah mengangkat tema ini untuk e-modul, ya, e-modul. Ini tinggal kita menambahkan judul ya dengan klik plus, kemudian teks. Ini kan ada media itu banyak yang bisa kita tambahkan seperti menambahkan import, ya, basic media, image, maps, file dari draft, ini bisa kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan kita.
Kemudian juga bisa menambahkan bagian dari comics. Mau dibuat berapa panel, kemudian udah speech seperti ini, kemudian teks, ataupun stiker, kemudian shapes juga bisa ditambahkan. Nah, misalnya saya menambahkan comics. Ini untuk teksnya dulu. Lihat dari sana ya. Teks. Ini saya pilih yang model boom. Saya tulis ELKPD. Nah, ini. Misalnya seperti ini. Saya luruskan. Ini juga masih bisa diganti ya backgroundnya. Biar nggak sama. Saya pakai biru. KPD. Tulis di sini. Kemudian teks lagi untuk yang ini. Saja. Wajib kelas 12 atau ini temanya saya ganti yang teks. Ini ya lebih kecil biar tulisannya, ini terlalu besar. Ini bisa kita lebarkan juga, bisa kita besarkan juga teksnya di bold misalnya. Menambahkan teksnya. Juga bisa kita beri gambar. Nah ini, tinggal kita mengimajinasikannya seperti apa. Ini tergantung kita membuat modelnya. Misalnya ditambah gambar juga bisa. Ditambah gambar, misalnya import ya ini. Kemudian mencari dari internet juga bisa. Nah, langsung mengambil dari internet. Jadi kan mudah sekali. Jadi tanpa kita mempersiapkan banyak resource untuk dimasukkan ke situ, ini sudah bisa kita tambahkan. Mungkin ininya di bawah ya. Oke. Kemudian ini lebih besar dikit, mungkin nanti Bapak Ibu lebih bisa membuat lebih baik lagi. Mungkin covernya seperti ini. Mungkin cover dulu, minimalis ya, nanti Bapak Ibu kreasikan sendiri, yang penting kita di teknisnya. Kemudian masuk halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya ini kita bisa menggunakan tema yang lain. Itu di ini, spektor tadi, kemudian kita pilih yang bawah. Border ini ada tema yang banyak sekali, yang bagus-bagus ya. Misalnya ini kan bagus ya. Kita ini luar biasa, banyak sekali yang bisa kita pilih. Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan aset dulu. Misalnya saya punya aset seperti ini. Nah, aset seperti ini ya, latar belakang, rangkuman, latihan, tes formatif. Nah, ini juga saya tautkan ke daftar header. Ya, nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan, nanti bisa mengunduh dari daftar header ya. Saya beri nama aset dan template. Ini bisa Bapak Ibu tambahkan. Ya. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan, jadi nanti asetnya di sini tentang latar belakang. Kemudian
buat tambahan video dan sebagainya. Nah, cara menambahkan bagaimana? Cara menambahkan video misalnya. Kita urut aja. Tadi kita sudah menambahkan gambar, kemudian menambahkan maps. Kita urutkan yang ada di sini. Kita menambahkan maps, itu kita bisa menentukan titik tertentu misalnya. Misalnya kita ambil yang ada ini aja ya. Karena hanya sebagai contoh. Ini juga bisa dikecilkan. Jadi atur karena kita butuhnya satu halaman. Ini kan 2 halaman. Ini halaman 2 dan halaman 3. Ini maps. Bisa menambahkan maps. Kita juga bisa menambahkan mana yang nanti aja. Media dulu. Sudah ya, menambahkan file yang dari komputer kita, misalnya gambar atau yang lain ya. Di tempat saya nggak ada ini, nggak ada gambar bawaan juga nggak ada. Saya nggak punya gambar. Oh, di download ada ya gambar kegiatan ini tadi, mungkin di download. Nah ini saya tambahkan gambar dari perangkat. Oke. Tergantung kita yang mengaturnya. Jadi kita fokusnya ke teknisnya ya. Kalau masalah isinya, tadi di LKPD contoh saya sudah ada. Nah, ini untuk penambahan gambarnya. Kemudian untuk penambahan media lain. Kemudian file sudah dari drive. Nah, ini dikonekkan ke drive-nya dulu. Kita klik drive yang email yang mana gitu ya. Di akun email yang mana yang ada gambarnya atau yang ada resource yang akan kita tambahkan ke situ. Kemudian embed, ini juga kita bisa mengembed dari gambar atau dari video atau yang lain dengan cara embed ya. Suara itu bisa di-embed. Misalnya kita dari SoundCloud itu kan kebanyakan kita bisa embed aja ya. Kita mengambil dari SoundCloud, agak berat ya kalau di SoundCloud. Kita salah satu lagu, misalnya ada Bapak Ibu ingin menyampaikan materi tentang lagu, atau ada pengen ditambahi lagu, itu kan bisa. Pilih lagu apa ya, bebas ya. Ini misalnya saya ambil lagunya Jadika misalnya, kemudian saya pilih share, kita ambil embed-nya. Nah ini yang embed, kita copy. Nah ini juga kan sebenarnya bisa di WordPress, tapi kita bisa pasangkan di situ. Copy di sini, kemudian kita pasangkan di flipbook kita. Oke, kita lihat. Nah ini wujudnya seperti ini Bapak Ibu. Icon saja ya, nanti bisa diganti judulnya. Bisa diganti judulnya, tapi kalau diklik ini akan masuk ke lagu. Nah, contoh saya klik, ini akan masuk ke yang ini tadi, lagunya Judika. Ya, ini kalau diklik, kita lihat di play, kita lihat apakah nanti ketika diklik masuk ke situ. Nah, ini masuk ke SoundCloud, kemudian masuk ke lagu. Ya, siap di play. Ini play-nya kan manual tadi, tapi bisa diatur play langsung tadi dengan dicentang ketika kita mengambil embed-nya. Kemudian kita juga
Lanjut ke edit ya. Bisa menambahkan media yang lain. Ini sudah semua. Yang belum apa ini? Media. Kamera. Kita bisa langsung menghidupkan kamera, kemudian kita melakukan peragaan untuk ditambahkan ke situ videonya. Atau foto juga bisa. Kemudian pen. Nah, kita bisa coret-coret dengan beberapa pen. Ini ada pen pintar atau auto pen, ada pensil, misalnya ini pensil ya, spidol ya. Kemudian ukurannya ini bisa diatur kecil, sedang, sampai ke besar, misalnya ini. Dan nanti kita bisa coret-coretkan di sini pennya. Warnanya juga bisa diatur, misalnya merah. Bisa dicoret-coret di sini. Gini. Ini jika membutuhkan pen. Kita juga bisa menambahkan media yang lain, teks. Ya. Teks tadi sudah untuk judul, kemudian comics ini untuk panel, speech dan sebagainya. Ini untuk halaman berikutnya saja. Misalnya gini. Saya tambahkan panel ya. Panel ini membagi beberapa bagian dalam halaman tersebut. Misalnya ini saya bagi seperti ini. Jadi dibagi. Dalam halaman ini dibagi seperti komik itu. Kemudian per bagian kita bisa mengisinya. Diisi gambar, video, tulisan, dan sebagainya. Kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian kita bisa memasukkan speech. Ya, seperti ini misalnya membuat yang ada kartunya, kemudian ada tulisannya, dan apa, dan sebagainya. Gitu. Dan masih banyak lagi fitur yang ada di sini, ya kita bisa lihat di sini, bisa dicoba dieksplor lebih lanjut tentang bagaimana penggunaan dari Book Creator dan AnyFlip ini. Secara susunan, saya yakin Bapak Ibu sudah punya template semuanya, sudah saya siapkan contoh untuk Bapak Ibu. Ya, contoh untuk Bapak Ibu ini ada LKPD yang buatan saya. Urutannya seperti ini. Ya, urutannya seperti ini, saya beri contohkan langsung aja filenya. Nanti Bapak Ibu bisa modifikasi sesuai kebutuhan. Ya, nggak perlu saya praktekkan satu persatu karena ini cukup lama untuk membuat LKPD. Tapi komponennya ini, komponennya sangat jelas insya Allah. Ya, kurang lebih seperti itu dulu Mbak Rintan. Mungkin ada yang didiskusikan, bisa raise hand. Nanti kita diskusikan, atau ada hal yang perlu dipraktekkan, ditambahkan, nanti kita bisa praktekkan. Ya. Yang raise hand nanti saya izinkan untuk membuka mic-nya. Silakan Mbak Rintan. Halo Mbak Rintan, bisa dengar suara saya? Oke, Mbak Rintan. Iya Pak Wahyu. Oke. Sementara pengantarnya gitu dulu Mbak. Nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan lagi atau kita praktekkan yang perlu ditambahkan. Iya, baik Pak Wahyu. Ini berarti dilanjutkan ceritanya jauh begitu Pak Wahyu ya? Iya. Iya. Terima kasih Pak Wahyu atas penyampaian materinya. Cukup jelas tadi Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kalau ada yang di sana kendala jaringan, terus bagaimana nanti bisa melihat rekamannya begitu. Iya, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Selanjutnya adalah kegiatan diskusi tanya jawab. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat maupun di kolom komentar streaming YouTube. Silakan Bapak Ibu. Oh ya, ini sudah ada satu peserta yang mengangkat tangan, raise hand, dari Pak Andi Kusnadi. Ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Rita dan Pak Wahyu. Pak Wahyu, saya ingin bertanya, jadi hasil akhir daripada LKPD ini, ketika kita mengirimkan kita share hasil LKPD yang kita buat misalkan di AnyFlip tadi, di dalamnya kan sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa atau peserta didik. Nah, kira-kira
hasil dari pekerjaan siswa itu nanti dalam bentuk apa ya? Artinya dikaitkan dengan LKPD yang kita buat di AnyFlip ini. Apakah nanti tetap di dalamnya itu misalkan ada Google Form, hasilnya juga kita ke Google Form, atau mungkin hasil daripada pekerjaan anak-anak itu kita dapatkan dalam bentuk apa gitu Pak? Feedback dari anak-anak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Andi. Langsung dijawab Pak Wahyu atau menampung pertanyaan dari yang lain dulu Pak Wahyu? Ditampung dulu Pak, mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang sama. Oh, tampung dulu. Ya, 3 pertanyaan begitu dulu Pak Wahyu ya. Tuh. Ya, selanjutnya yang resen ada Pak Muhammad Effendi. Silahkan Pak Effendi. Terima kasih Bu Rentan dan Pak Wahyu. Saya mau menanyakan, apa sih perbedaannya antara AnyFlip dengan Book Creator? Terus lebih unggul mana? Kemudian menambahkan dari pertanyaan Pak Andi tadi, ketika kita memberikan LKPD ke siswa, nanti bentuknya seperti apa dan bagaimana kita istilahnya memberikan umpan balik terhadap penilaian kita ke siswa. Mekaten Pak Wahyu. Terima kasih. Halo Mbak Rintan. Iya, terima kasih Pak Effendi. Ini mungkin ada satu lagi Pak Wahyu yang resen. Ya, silakan. Ada Bapak. Oh, tinggal 2 Pak Wahyu. Jadi Pak Kusnadi dan Pak Effendi tadi. 2 pertanyaan dulu atau bagaimana Pak Wahyu? Ada itu Pak Taufan tadi raise hand. Sudah saya hidupkan Pak Taufan. Oh iya, silakan Pak Taufan. Tidak ya, mungkin. Oke, ini ada Bu Badriah ini Pak Wahyu. Oke, silakan Mbak. Iya, silakan Bu Badriah untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Begini yang mau saya tanyakan, nanti untuk penugasannya itu kita berarti harus mempersiapkan LKPD-nya dulu ya Pak ya. Kemudian baru kita transfer ke ke e-book atau ke e-flip tadi ya Pak ya, begitu atau bagaimana? Makasih Pak. Iya, terima kasih Bu Badriah atas pertanyaannya. Tadi ada 3 pertanyaan Pak Wahyu, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu nanti sebelum kita berlanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Silakan Pak Wahyu. Oke, terima kasih pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Yang pertama tadi terkait dengan respon ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan respon dari peserta didik. Nah, Bapak Ibu tadi di penyampaian saya ada dua model ya. Saya share screen dulu. Sudah muncul Mbak Rintan ya? Baru proses Pak Wahyu. Oke. Iya, sudah Pak Wahyu. Oke. Yang satu kan dengan LKPD yang AnyFlip ya. Yang AnyFlip ini tetap pengerjaannya secara manual. Jadi harus ada tautan Google Form atau yang sejenisnya, nanti kita unggah ke situ. Jadi siswa mengerjakannya dalam tautan tersebut. Nah, seperti di sini juga sama di Book Creator. Nah, di Book Creator ini juga sama, bagaimana kita bisa memperoleh jawabannya atau pekerjaan dari siswa itu dalam Google Form ya. Tetap kita tambahkan Google Form, karena kalau kita kerjakan langsung di sini itu responnya belum bisa diproses oleh sistem. Seperti kita menggunakan live worksheet ya. Live worksheet itu kan tetap siswa mengerjakan di situ, kemudian di screenshot dan dikirimkan, screenshotnya dikirimkan ke form. Nah, ini sama. Ini bisa langsung diberikan form, kemudian bisa langsung dikerjakan dalam form tersebut. Nah, misalnya ini saya bukakan, ini yang GeoGebra.
salah satu form yang saya integrasikan dalam format ini, ya ini misalnya formnya, saya klik. Ini nanti akan masuk ke Google Form, ya Google Formulir atau yang lain, atau mungkin Bapak Ibu menambahkan Microsoft Form juga bisa. Nah ini ada identitas, kemudian soal yang bisa dikerjakan. Kalau soalnya isian ya tetap harus mengunggah file, ya mengunggah file seperti ini. Dia harus mengunggah filenya. Itu untuk menambahkan. Kemudian yang kita bagikan ke peserta didik itu pertanyaan kedua tadi bisa menggunakan tautannya. Bisa menggunakan tautannya. Ini contohnya saya bagikan ke chat Bapak Ibu ya, chat room. Ya, ini ada tautan yang bisa Bapak Ibu coba. Ini dari tadi. Nah, ini bisa Bapak Ibu bisa cek di chat. Itu ada contoh dari Anyflip yang saya buat tadi, bisa untuk dicoba dibuka. Ya, hasilnya seperti apa gitu. Kemudian pertanyaan ketiga, nanti untuk prakteknya, untuk penugasannya, monggo nanti ke teknisnya bisa menyiapkan dari PDF dulu, kemudian diupload di Anyflip atau di Book Creator, atau langsung membuat di Book Creator sesuai dengan imajinasi atau sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di tempat Bapak Ibu masing-masing ya. Biasanya di tempat Bapak Ibu itu minimal kalau LKPD seperti apa, karena di setiap daerah itu ketika saya sharing-sharing itu LKPD hanya ada yang cukup identitas pertanyaan, kemudian bawahnya langsung isian untuk dijawab. Nah, ada yang seperti yang saya tampilkan tadi cukup lengkap, seperti ada petunjuk mulai dari KIKD dan seterusnya. Ada yang terlewat, Mbak, pertanyaan saya dari pertanyaan tadi? Mungkin keunggulannya tadi Pak Wahyu ya. Oh ya, oke. Iya. Keunggulan ya. Oke, keunggulan dari Flip ya, Anyflip dan Book Creator ya. Iya, Pak Wahyu. Oke, kalau Book Creator dulu. Nah, Book Creator ini kelebihannya untuk akses free ya, akses free yang benar-benar free ini kita bisa menambahkan banyak fitur ya, banyak fitur. Ya, bisa banyak sekali fitur yang bisa kita tambahkan ya, seperti gambar, video, form dan sebagainya. Ini dengan sangat mudah di sini dan langsung bisa kita ketik-ketik di sini. Ada lembar kerjanya gitu ya. Tapi kalau di Anyflip tadi, ini yang online di sini lebih baik memang pakai PDF atau memang pakai PDF. Nanti kalau ingin mendapatkan fitur yang lebih lengkap harus mengunduh yang paket bisnis tadi. Nah, Bapak Ibu sudah saya sediakan unduhannya secara gratis, nanti bisa diinstal sendiri termasuk cara penginstalannya. Yaitu di situ ya Bapak Ibu ya. Tapi ini bisa dikreasikan lagi ya. Keunggulannya, unggul yang mana itu sesuai dengan penilaian masing-masing ya. Karena kalau saya secara pribadi lebih suka yang Book Creator ketika saya ingin mengerjakan secara online. Contohnya saya bagikan di chat room tadi. Tapi kalau ketika saya ingin mengerjakan secara offline karena di suatu tempat yang sinyalnya tidak baik atau kebetulan internet di rumah saya sedang tidak baik, maka Anyflip yang Flip PDF Corporate Edition tadi menjadi solusi. Jadi solusi itu juga bisa ditambahkan berbagai macam fitur yang ada di dalamnya. Ya, jadi kita teknis di penggunaan perangkat ini memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Gitu. Gitu Mbak Rintan.
Iya, terima kasih Pak Wahyu. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Bisa raise hand terlebih dahulu atau menuliskan di kolom chat, di meeting chat maupun di streaming YouTube. Silakan Bapak Ibu. Ya nanti ada rekamannya begitu Pak Wahyu ya, sehingga Bapak Ibu yang belum bisa mengikuti dengan jelas bisa menyimak ulang. Betul, Nanti Mbak. biasanya di-share setelah ini Pak Wahyu. Iya, betul, Mbak. Halo, Ya, ini dengan Bapak siapa? Ahmad Hairiawan. Oh iya, silakan Pak Ahmad. Kalau bisa mungkin lebih bagusnya itu LKPD nggak usah pakai Google Form, soalnya itu biar bisa dipakai untuk semua orang gitu. Terus yang kedua, apakah ada suara efek pada saat mengganti halaman? Misalnya seperti kita membuka buku gitu. Terus yang ketiga, ini kan 32 JP. Apakah ada pertemuan berikutnya? Mungkin itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ahmad. Silakan Pak Wahyu untuk dijawab. Oke, langsung ya karena belum ada pertanyaan berikutnya. Untuk mengganti halaman, kalau di AnyFlip ini di konsepnya saja diperbaiki kemudian re-upload ya Pak. Bisa re-upload ulang. Kalau di sini tadi ya, ini bisa kita setting ya, bisa kita setting untuk menambah halaman dan sebagainya. Bisa kita setting dengan menambah halaman dan sebagainya. Ya, kita lihat page ya, model page seperti ini. Kemudian kita tambahkan di sini. Nah, insert halaman. Okay, no longer have permission. Ini bisa menambahkan di sini. Bentar, ini internetnya kurang baik. Sedang muter-muter. Bisa diatur ya, misalnya di Book Creator. Jadi bisa ditambah-tambahkan jika ada kita merasa sudah membuat halaman dan terlewat gitu ya, bisa diatur. Kemudian apakah ada pertemuan berikutnya ini kalau penyampaian materinya insya Allah hari ini cukup, tapi kalau Bapak Ibu nanti menemukan kendala atau hambatan mungkin di hari terakhir di pertemuan keempat itu kita bisa agendakan ulang membahas beberapa kendala ya, jadi sifatnya tidak wajib ya Bapak Ibu, mungkin yang membutuhkan diskusi saja bisa kita diskusikan ulang ya di situ kalau memang ada yang akan kita diskusikan gitu Pak. Dan ini misalnya akan saya tambahkan yang lain Pak. Ini kan bisa di-insert. Nah, ditambahkan halaman dengan insert ya. Jadi bisa di tengah. Jika misalnya kita terlewat, itu bisa di tengah. Ya, bisa di-insert. Jadi jangan khawatir misalnya sudah selesai sampai belakang ternyata halaman depannya yang merupakan pengantar, petunjuk materi itu belum kita masukkan. Nah, itu bisa kita tambahkan. Nah, ini kan walaupun e-modul tapi isinya kan hampir sama ternyata. Seperti halaman depan seperti ini, itu bisa kita tambahkan ya Bapak Ibu. Isinya ternyata hampir sama, cuma kalau di e-modul itu tidak menyediakan banyak kolom tanggapan siswa, ya, seperti diskusi dan sebagainya, penyampaian materi. Ya, tapi kalau di LKPD tadi ditambah dengan ruang-ruang untuk berdiskusi, kemudian menanggapi pekerjaan siswa dan sebagainya. Gitu Mbak Rintan. Atau mungkin ada tambahan lagi pertanyaannya? Ya, terima kasih Pak Wahyu. Coba saya pindah ke yang meeting chat Pak Wahyu ya. Sepertinya yang raise hand sudah kami persilahkan tadi Pak Wahyu.
Saya cek di YouTube dulu Pak Wahyu. Oke, siap, Mbak. Ya, ini ada satu penanya Pak Wahyu. Ada beberapa penanya, tapi ini saya filter. Jadi yang pertanyaannya sekiranya tadi belum ditanyakan dari Bu Malinda Putri. Untuk pertanyaannya, tadi Bapak bilang saat menggunakan yang offline harus benar-benar offline agar tidak terdeteksi AnyFlip. Lalu bagaimana jika ingin import data dari Google Drive atau cari source? Oke. Ya, Mbak Rintan suaranya terputus, tapi saya sudah menangkap apa yang ingin ditanyakan. Ya, kalau kita mau menggunakan yang offline, itu memang kita harus memastikan keadaan internet kita offline. Nanti kalau tidak offline, akan dideteksi dengan program yang kita gunakan itu tidak legal atau cuma di-crack, maka nanti tidak bisa disimpan. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, semua kebutuhan kita siapkan dulu. Kita jadikan satu dalam folder gitu ya, misalnya gambar, kemudian kalau ada video, itu kita kumpulkan dulu semuanya jadi satu. Nah, ketika tiba-tiba ada yang terlupa, nah itu kita save dulu, kita matikan dulu, PDF Corporate Edition tadi dimatikan dulu, kemudian nanti kita buka lagi ketika kita sudah selesai mengunduh. Jadi kita mengunduh lagi. Nah, gitu kalau yang Flip PDF Corporate Edition. Itu untuk menghindari. Tapi beberapa perangkat itu tidak bisa mendeteksi Corporate Edition itu. Jadi saya pernah sharing karena menggunakan ini dan pernah mengadakan pelatihan pemanfaatan Corporate Edition ini. Corporate Edition ini di November dulu kalau nggak salah, itu ada sharing-sharing dengan peserta. Ada yang memang tidak berpengaruh ketika dihidupkan, ya, termasuk punya saya sebenarnya. Punya saya itu walaupun digunakan secara offline tidak terbaca menjadi permasalahan atau dikenal gitu ya. Yang penting tidak download aset yang ada di situ. Tapi di beberapa peserta itu begitu dihidupkan sudah nggak bisa disimpan. Nah, Bapak Ibu bisa nyoba saja, misalnya nanti ketika dihidupkan dan tidak bisa disimpan berarti ada terdeteksi. Tapi kalau tidak juga tidak masalah. Nah, solusinya bagaimana? Ya, tinggal install ulang aja nggak apa-apa. Tinggal diinstal ulang, di-crack ulang, tidak masalah. Yang penting offline-nya itu saat install. Nah, saat install itu pastikan offline. Kalau menggunakan itu tergantung perangkatnya dan akses internetnya. Tapi kalau installnya itu harus offline. Gitu Mbak Intan. Iya, baik. Terima kasih Pak Wahyu. Ini ada yang resen lagi Pak Wahyu. Dari Ibu Dewi Yulianti. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak izin bertanya. Ini kan mengenai AnyClip itu kan tadi disinggung bahwa bisa diinstal ya dengan crack itu. Nah, permasalahannya yang saya tanyakan ketika kita meng-share LKPD itu ke siswa, apakah siswa juga harus menginstal atau bagaimana? Setahu saya kan tidak semua siswa juga menggunakan laptop gitu ya. Nggak semua punya laptop, paling juga Android, HP, smartphone gitu. Apakah itu juga bisa kalaupun memang harus diinstal, bisa nggak diinstalnya di handphone gitu? Dan kadang juga ada kendala Bu, memorinya penuh kalau harus diinstal. Ataukah kita hanya cukup membagikan linknya saja sehingga mereka bisa mengakses LKPD kita itu dari link yang dari itu AnyFlip atau Creator. Seperti itu. Untuk sementara itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Dewi. Ini ada satu lagi yang resen Pak Wahyu atau langsung dijawab atau bagaimana Pak Wahyu? Langsung aja nggak apa-apa. Atau mungkin ditampung dulu.
Iya, Langsung? ditampung dulu Oh, maksud saya. tampung dulu ya. Iya. Ya, Pak Wahyu. Dari Ibu Pak Wahyu, mohon maaf ini punya saya sepertinya kendala jaringan Pak, jadi tidak terbaca namanya Pak Wahyu. Yang resen. Oke. Dari Ibu siapa ini? Dari Ibu Elizabeth. Ya, silakan Ibu. Ya, Mbak. Makasih, Mbak. Assalamualaikum, Pak Wahyu. Waalaikumsalam, Ibu. Mohon maaf, kebetulan yang mau saya tanyakan juga berkaitan dengan penjelasan tadi dan sekaligus dari Bu Dewi tadi, kebetulan. Yang dari penjenengan tadi, Pak. Ketika kita membuat book creator, saya tertarik sekali misalnya untuk seperti modul ya Pak. Jadi betul. Ya seperti misalnya kebetulan saya bahasa Inggris. Jadi kan memudahkan anak misalnya saya ambil 1 unit gitu aja. Tapi ketika misalnya saya merencanakan 1 modul kecil atau 1 tema atau 1 bab itu kurang lebih misalnya cukup dengan 10 halaman maksimal itu sudah dengan latihan soalnya, misalnya dengan berisi betul soal bagaimana. Tapi kebetulan gangguannya entah itu dari jaringan atau apa tiba-tiba berhenti gimana Pak? Apakah dia otomatis tersimpan? Oh gitu, oke, paham maksudnya. Silakan Bu. Ya lanjut. Oke. Jadi belum sampai 10 halaman misalnya Pak ya, kemudian berhenti gitu loh. Ya, Ibu pakai yang kreator kan ya? Iya. Ya, paham Bu. Ya, itu yang pertama pertanyaan saya. Kemudian yang kedua yang seperti yang dari Bu Dewi tadi. Jadi untuk anak-anak tadi loh Pak, tadi kebetulan sudah sedikit ditanyakan oleh Bu Dewi. Jadi apakah itu anak-anak muda untuk seperti contohnya ketika kita membuat di SUE Pak, 365. Nah itu kan anak-anak ternyata juga kalau tidak dia punya Pak, kan tidak bisa dibuka Pak. Bisa Bu. Nah, SUE itu tinggal membagikan link saja bisa kok. Gitu ya Pak. Oh iya. Jadi anak tidak perlu harus mengakses mengunduh itu enggak ya Pak? Ya. Oh, nggih. Pertanyaannya itu Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Elizabeth atas pertanyaannya. Ini ada satu lagi Pak Wahyu dari Bu. Sebentar Pak Wahyu, punya saya itu Bu Marlinda. Koneksinya. Iya, Bu Marlinda. Ya, silakan Bu Marlinda. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan book kreator tadi Pak, cuma saya masih agak bingung dan ragu. Saat kan tadi saya nampak banyak teks-teks di sana, Bapak juga tidak atau saya melewatkan atau saya kurang paham bagaimana cara kita memasukkan teks-teks yang cukup panjang di dalam book kreator itu, apa kita ketik manual, apa di copy paste atau bagaimana Pak? Sekian pertanyaan saya Pak. Siap. Iya, terima kasih Bu Marlinda. Mungkin bisa dijawab tadi Pak Wahyu, 3 penanya. Siap. Ya. Terima kasih Mbak Rintan. Ini sekaligus saya sambil mendengarkan pertanyaan dari Bapak Ibu tadi, saya lihat beberapa pertanyaan yang ada di YouTube, sekalian saya jawab ya Bapak Ibu. Ini saya tidak menyebutkan nama saja karena banyak sekali dan pertanyaannya hampir sama. Yang pertama tadi install atau unduh, ya perlu mengunduh dan menginstal atau tidak? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Nah, saya sudah membagikan ke chat ya, itu contoh link dari book creator yang saya bagikan ke Bapak Ibu, bisa dilihat. Itu bisa dibuka tanpa Bapak Ibu install. Bahkan kita membuatnya pun kan nggak perlu install. Ya, kita membuatnya pun kan nggak perlu install, tinggal pakai yang ada di situ. Apalagi siswa yang hanya membuka. Nah, seperti kasusnya Bu Marlia tadi kan di SUE itu apa perlu install? Tidak, itu sama, tinggal gunakan, kita yang menggunakan, nanti siswa nggak perlu install. Jadi intinya tidak perlu unduh dan tidak perlu install untuk siswa, tinggal klik
tautan link itu bisa dibuka oleh siswa. Jadi intinya juga untuk pertanyaan di YouTube itu apakah bisa dibuka di HP? Tentu sangat bisa ya, karena tidak semua siswa memiliki laptop, tidak memiliki perangkat komputer, maka cukup menggunakan HP bisa untuk dibuka ya hasil dari ini. Kemudian apakah bisa di-share di Classroom? Ya tentu sangat bisa. Dengan tautan tadi kan di Classroom, baik tim, Edmodo, sosiologi, Netpod, dan sebagainya, Google Classroom itu ada tautan yang bisa kita tambahkan di situ. Nah ini tautan dari Book Creator maupun AnyFlip ini tinggal menambahkan ke situ, nanti bisa kita tambahkan dalam bentuk link atau tautan. Nanti siswa tinggal klik sudah bisa membuka. Ya, gitu. Kemudian ada pertanyaan juga dari YouTube ya. Nanti apakah hampir sama dengan pertanyaannya yang terakhir tadi, apakah harus diinput satu persatu? Tentu tidak ya. Kalau PDF-nya itu langsung diinput semua halaman, tidak perlu satu persatu secara keseluruhan, atau disiapkan dulu konsepnya sampai jadi baru dimasukkan ke sini gitu. Nah, untuk memasukkan teks yang panjang apakah harus diketik manual? Nah, tidak. Nah, boleh diketik manual, bisa kita copy paste ya. Copy paste dari internet. Untuk Book Creator kan ini maksudnya tadi kita bisa copy paste dari internet kemudian dimasukkan ke situ. Nah, saya punya tutorial yang lengkap karena tadi tidak saya praktekkan secara jelas karena terbatas waktu ya, terbatas waktu. Saya mengangkat 2 tema sekaligus. Nanti saya tambahkan ke daftar hadir juga tutorial penggunaan Book Creator gitu ya. Ini pernah saya angkat di beberapa bulan yang lalu penggunaan Book Creator di pematerinya Pak Asmar Asmat dari Makassar. Itu luar biasa, cakep dan runtut karena kita hanya fokus di Book Creator. Nanti tinggal Bapak Ibu klik di daftar hadir itu sudah tersedia tutorial tambahan Book Creator. Gitu Mbak Rintan, mungkin semuanya sudah terjawab ya tadi ya. Dari pertanyaan ini sudah saya catat. Iya, baik Pak Wahyu. Monggo Mbak Rintan saya kembalikan. Oke. Ya, ini sepertinya masih ada satu penanya Pak Wahyu. Bagaimana, ingin sekalian dituntaskan atau ditutup Pak Wahyu? Oke, ini masih ada 2, Bu Elizabeth. Bu Elizabeth tadi sudah belum? Ya, Bu Sudah. Elizabeth dan Pak Taufan. Oh, Bu Elizabeth Iya, sudah tinggal ya? Pak Taufan. Oke, silakan Pak. Halo Pak Taufan, mikrofonnya dihidupkan dulu Pak Taufan. Diklik dulu. Nggak bisa bunyi Pak. Oke, sudah terdengar Pak. Sudah terdengar suara Pak Taufan? Kurang keras. Nah, itu dimatikan lagi Pak Taufan. Kalau centang ini berarti mati, tapi jangan yang centang ya. Diklik. Nah, gitu Pak. Ini bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, saya tadi itu nyoba buka Book Creator. Ya. Itu ada kata join kode itu maksudnya bagaimana ya Pak? Bagaimana Pak? Oke, join kode ya. Kodenya di email kok nggak nemukan gitu loh. Ya, siap. Ya gitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Share screen saya muncul ya Pak ya? Belum muncul Pak. Sudah Pak Wahyu? Oke. Kelihatan Pak Taufan? Belum Pak, belum kelihatan. Sambil menunggu mungkin sinyalnya di Pak Taufan. Gimana Pak Taufan, share screen saya? Sudah kelihatan. Oke, sudah Pak Taufan. Tadi kalau masuk Book Creator kan seperti ini ya Pak ya? Iya. Seperti ini, kemudian kita create a free akun. Nah, ini
pastikan Pak Taufan nanti masuk sebagai guru. Nah, ini yang saya masukkan di atas tadi. Nah, di depan sini, oh ini belum saya keluarkan ya. Saya keluarkan dulu. Tadi kan ada pilihan teacher. Nah, ini. Ada pilihan student dan teacher. Kalau Pak Taufan masuk ke student, ini akan dimintai kode. Kodenya itu minta ke gurunya. Nah, kalau Pak Taufan kan sebagai guru, maka diklik di teacher sign in dulu. Iya. Di atas sini. Kalau pakai teacher sign in ini tinggal klik, tidak minta kode, Pak. Langsung bisa digunakan. Nah, kita kan kalau sebagai teacher, kalau sebagai student, nanti ketika sign with Google, kemudian mau masuk ke sana, itu kita akan dimintai kode. Misalnya ini, karena student itu cuma pengguna. Kode untuk masuk ke library yang dibuat oleh guru. Jadi silahkan kembali, kemudian masuk ke teacher, Pak, biar tidak diminta kode. Iya. Sudah ya Pak Taufan ya? Sudah. Jawab ya? Sudah paham. Nah kan. Makasih Pak ya. Ya. Iya, terima kasih Pak Taufan. Tadi pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Wahyu. Ini mungkin untuk pertanyaan sudah cukup Pak Wahyu ya? Siap. Tadi dari YouTube maupun dari meeting chat sudah terjawab oleh Pak Wahyu semuanya. Iya, silakan Pak Wahyu untuk penutup dari Pak Wahyu dulu. Bentar, saya stop share dulu, Pak. Oke, Iya. Terima kasih partisipasinya Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum tuntas, kita diskusikan dalam grup WhatsApp maupun grup Telegram. Tapi mungkin belum saya buka sore ini ya. Nanti malam ya. Saya buka nanti malam karena sore ini saya bagikan info tentang absen dulu biar tidak tertindih info absennya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ke grup Telegram maupun grup WhatsApp, nanti daftar hadirnya saya bagikan ke situ, silahkan diisikan. Jadi lebih mudah ya kalau saya bagikan ke YouTube dan chat di sini itu kadang tertindih atau banyak yang sulit mencarinya. Maka kita bagikan ke chat saja. Nanti kita diskusikan lagi Bapak Ibu. Kita diskusikan lagi yang menjadi kendala dari Bapak Ibu ketika mempelajari ini. Kemudian dalam absen, saya munculkan absennya tadi mana ya? Ini di hari pertama itu nanti saya berikan tutorial. Ya. Kalau Bapak Ibu mencari belum ketemu itu ke bawah karena ada beberapa bagian yang mungkin tidak muncul karena terkendala jaringan ya. Masuk ke daftar hadir hari ke-1. Nah, ini di bawah sudah saya lengkapi beberapa tutorial yang ada di sini. Kemudian isi daftar hadir. Ini slide PPT LKPD ini tadi yang saya tampilkan, saya bagikan ke Bapak Ibu jika membutuhkan, seperti contoh LKPD saya tadi, bisa diunduh ya Bapak Ibu jika membutuhkan, silahkan unduh dari sini, LKPD yang saya buat tadi. Kemudian kalau yang membutuhkan flip PDF Corporate Edition, tinggal klik di sini, bisa diunduh. Ya. Muncul ya Mbak ya, tampilan saya ya? Iya, muncul Pak Wahyu. Ya, kemudian tutorial juga saya lengkapi di sini. Kemudian kalau terjadi salah troubleshoot-nya, setelah ketik sedikit, itu juga bisa dilihat di sini. Kemudian template dan aset jika dibutuhkan, Bapak Ibu bisa mengunduhnya di sini. Template dan aset ya, yang ini ya. Nanti banyak sekali template yang ada di situ. Nah ini bisa diunduh juga. Saya lengkapi ke Bapak Ibu. Kemudian tadi ada request untuk tambahan tutorial tentang book creator yang lebih lengkap. Nanti saya tambahkan lagi di sini.
Ya, di satu bagian tentang tutorial book creator yang lebih lengkap yang nanti bisa Bapak Ibu praktekkan di situ dengan menyimak video book creator yang ada di sini. Saya tambahkan lagi. Itu untuk informasinya. Sebagai penutup Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara ini dan bergabung di webinar siang ini. Nanti link absennya saya bagikan di grup. Ya, semangat Bapak Ibu, semangat untuk mencoba. Semua yang jadi kendala kita diskusikan dalam grup. Nanti malam akan saya buka. Semoga yang kita lakukan hari ini, besok dan seterusnya bisa diridhai Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah kita bersama. Gitu aja Mbak untuk penutup dari saya kembalikan ke Mbak Lintan. Iya, terima kasih Pak Wahyu atas materi yang sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu semuanya, sampailah kita pada penghujung acara pada sore hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, seperti yang tadi diinformasikan oleh Pak Wahyu, bahwasannya untuk absen nanti akan di-share di grup Telegram maupun WhatsApp. Jadi nanti silakan Bapak Ibu setelah acara ini menunggu untuk link absensinya, begitu. Ya, terima kasih juga atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Semoga nanti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dari saya, apabila banyak salah kata maupun ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, boleh live Bapak Ibu. Saya masih menunggu rekamannya. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, sama-sama Bapak.